Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mutia Ningsi dengan NIM 24090250015 dari program studi Pendidikan Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini kita akan membahas lebih lanjut apa pengertian dari kalimat efektif dan juga apa saja ciri-ciri dan syarat dalam kalimat efektif. Nah, apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca dengan cepat, di mana kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Maksudnya gimana sih? Nah, kalimat yang efektif itu adalah kalimat yang tidak membuat pembaca tidak kebingungan pesan yang diucapkan atau pesan yang ditangkap oleh pembaca dan pendengar, sama dengan maksud dari penulis. Seperti untuk kalimat berbentuk tulisan. Jika pembaca tidak mengerti makna dari kalimat yang disampaikan oleh penulis, maka kalimat tersebut belum efektif. Nah, apa sih syarat dan ciri-ciri kalimat efektif itu? Terdapat beberapa ciri dan syarat agar suatu kalimat bisa disebut sebagai kalimat efektif. Apa saja sih itu? Ada yang pertama, kesepadan struktur. Kalimat efektif harus memiliki kesepadan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Suatu kalimat dapat dikatakan memiliki kesepadan struktur apabila yang pertama memiliki subjek dan predikat yang jelas. Cara agar suatu kalimat dapat memiliki subjek dan predikat yang jelas adalah dengan menghindari penggunaan kata depan sebelum penyebutan subjek. Sebagai contoh, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Apakah kalimat ini memiliki subjek yang jelas? Ya, menurut saya sih tidak. Mengapa? Karena ada kata bagi di depan kalimat, membuat kalimat ini tidak memiliki subjek yang jelas. Nah, sekarang apa sih yang seharusnya menjadi kalimat yang efektif? Kalimat efektifnya adalah semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Yang kedua itu tidak terdapat subjek ganda. Subjek ganda dapat membuat kalimat menjadi tidak berfokus sehingga maknanya menjadi sulit dipahami. Nah, sebagai contoh, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Kalimat efektifnya itu menyusun laporan itu. Dalam menyusun laporan itu, saya dibantu oleh para dosen. Pada kalimat pertama, mengapa dikatakan kalimat tidak efektif? Karena terdapat dua subjek yaitu ada penyusunan laporan itu dan saya. Yang ketiga, ada kata hubung tidak dipakai pada kalimat tunggal. Kata hubung dipakai untuk membangun sebuah kalimat majemuk. Oleh karena itu, kata hubung tidak boleh ada di kalimat tunggal. Sebagai contoh, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Jika ingin tetap menggunakan kalimat tunggal, kata sehingga bisa diganti dengan oleh karena itu. Kami datang agak terlambat, oleh karena itu kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Pemunculan kata yang dapat menghilangkan predikat dalam sebuah kalimat. Sebagai contoh, sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya. Nah, sekolah kami terletak di depan bioskop Surya adalah kalimat yang efektif. Dengan memiliki kesepadanan struktur yang baik,
maka gagasan dapat dengan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Syarat dan ciri kalimat efektif yang kedua adalah keparalelan bentuk. Kalimat efektif harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Kalau bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Sebagai contoh, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kalimat di atas tidak paralel karena kata yang menduduki predikat tidak memiliki bentuk yang sama. Supaya efektif, predikatnya harus diubah menjadi kata benda. Kata benda semua menjadi seperti berikut. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Syarat dan ciri kalimat efektif yang ketiga adalah kehematan kata. Nah, kalimat efektif harus hemat dalam penggunaan kata. Jangan menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Ada beberapa cara untuk menghemat penggunaan kata, antara lain 1. Hilangkan pengulangan subjek. Subjek hanya perlu disebutkan sebanyak 1 kali dalam 1 kalimat. Sebagai contoh, karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Di sini kita tidak perlu mengulang kata dia. Kalimat efektif yang benar yaitu karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Yang kedua, hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Jika terdapat 2 kata dalam satu kalimat yang maknanya sama atau sinonim, gunakan salah satunya saja. Sebagai contoh, sejak dari pagi dia bermenung. Kata sejak dan dari adalah sinonim, sehingga penggunaan salah satunya saja sudah cukup. Sejak pagi dia bermenung. Syarat dan ciri kalimat efektif yang keempat adalah kecermatan penalaran. Dalam kalimat efektif terdapat kecermatan penalaran. Artinya, harus memperhatikan pemilihan kata-kata supaya tidak menimbulkan makna ganda. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat ini dapat menimbulkan tafsiran ganda. Coba kamu baca deh. Pasti kamu jadi bingung kan? Di sini maksudnya siapa yang terkenal, mahasiswanya atau perguruan tingginya? Nah, supaya efektif, kita bisa mengubahnya menjadi salah satu dari 2 bentuk berikut. Pertama, mahasiswa terkenal itu menerima hadiah. Gunakan bentuk ini jika yang terkenal adalah mahasiswanya. Kata perguruan tinggi dihilangkan karena mahasiswa sudah pasti berkuliah di perguruan tinggi, sehingga tidak perlu disebutkan lagi. Mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Gunakan bentuk ini jika yang terkenal adalah perguruan tingginya. Syarat dan ciri kalimat efektif yang kelima adalah kelogisan bahasa. Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh yang pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang kedua, jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di sekitar pasar. Kedua kalimat di atas tidak logis. Coba kamu perhatikan deh. Pada contoh pertama, masa yang dipersilahkan waktu dan tempat sih? Emangnya waktu dan tempat mau dipersilahkan kemana? Yang terus pada contoh kedua, masa jenazahnya mondar-mandir di pasar? Kan serem. Biar emosi sendiri, yuk kita coba perbaiki. Pada contoh pertama, ganti kata waktu dan tempat menjadi subjek berupa orang yang akan diberi waktu dan tempat untuk berbicara, yaitu contohnya, kepada Bapak Lurah kami persilahkan. Sedangkan pada contoh kedua, ubah subjeknya menjadi wanita, bukan jenazah wanita. Setelah itu, tambahkan kata sebelum meninggal untuk memperjelas kapan wanita tersebut mondar-mandir di pasar. Sebelum meninggal, wanita yang ditemukan jenazahnya itu sering mondar-mandir di sekitar pasar. Mungkin ini saja penjelasan singkat tentang kalimat efektif yang bisa saya bahas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.